Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fakhtiluna ruhum thamanin jalda. Wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Wa ulaika humul fasikun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan suatu hal yang nanti beliau bisa memberikan suatu syafaat buat umat-umatnya agar umatnya nanti selamat dan masuk surga semua, bagi yang ditolong baginda Rasulullah, bagi yang gemar menjalankan atau senantiasa setiap harinya berguming mulutnya mengucapkan sholawat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, Ustaz takzimi. Sekarang ini dunia semuanya serba canggih. Kecanggihan di mana-mana, telekomunikasi ada di mana-mana, berbagai macam kecanggihannya tidak bisa terbayangkan lagi. Di mana modernisasi bukan lagi modernisasi lagi, tetapi sekarang adalah pembaharuan yang segalanya serba mewah. Kemewahan ada di mana-mana, baik itu kemewahan dalam segi tempat, maupun kemewahan dalam segi prosedur, maupun kemewahan dalam segi manajemen. Semua didesain sedemikian mungkin, sehingga timbullah suatu hal apa yang dinamakan manufaktur, atau yang disebut dengan suatu hal yang menonjolkan kemewahan. Bukan masalah kemewahan yang kita bicarakan, tetapi dengan adanya atau timbulnya seperti ini, mereka-mereka yang seharusnya mengerti tentang agama, mereka-mereka yang seharusnya tiap hari duduk, kemudian sholat dan kemudian mengaji, mereka-mereka yang seharusnya tiap hari mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, sudah tidak pernah lagi. Sudah banyak yang menghindari, sudah banyak yang mencampakkan begitu saja tentang Al-Quran dan isi-isinya. Tidak ada rasa takut sedikit pun, satu pun mereka itu terhadap azab-azab Allah. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu pedih. Mereka tidak takut dengan berbagai macam ancaman, yang itu langsung ancaman dari langit, dari kerajaan langit, dari tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan langsung. Tidak takut satupun. Kenapa mereka tidak takut? Karena pikiran mereka dibutakan dengan kecanggihan-kecanggihan modern. Yang itu semua diciptakan mereka musuh Islam. Untuk apa? Mereka musuh Islam untuk menghancurkan Islam dengan cara bagaimana? Ciptakan kecanggihan-kecanggihan itu, sehingga mereka itu umat-umat Islam yang seharusnya di masjid, seharusnya dia ibadah, seharusnya dia jamaah, sudah nggak lagi pergi ke jamaah. Dia kemana? Nongkrong, duduk, lagi asyik, katanya meeting, katanya yang ini, yang itu. Yang notabene-nya nggak jelas. Dalam hal ini, kenapa Ustadz bilangkan nggak jelas? Karena nggak jelas, jadi sifatnya adalah fata morgana, sifatnya hanya keduniawian saja. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Dunia ini sementara fata morgana, sedangkan akhirat adalah suatu kekal abadi selamanya. Kekal selamanya. Dunia 63 tahun kemana? Mati. Akhirat masih kita nanti masuk ke alam yaumul kiamah. Tentang kiamat. Masih lagi masuk yaumul mizan, yaumul hisab. Banyak sekali alam-alam yang kita lewati. Dan itu waktu akhirat. Kita tidak mikir segini. Yang kita pikirkan adalah keasyikan yang berada di dunia ini. Seakan-akan setelah kita mati nanti kulum nafsun dha'iqatul maut. Seakan-akan kalau ketika kita mati, sudah tidak ada kehidupan lagi. Seharusnya kita harus banyak belajar tentang apa yang harusnya kita kaji, tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sayang, semuanya sayang. Semua yang kita harapkan untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah, menjadi hamba Allah yang senantiasa untuk bisa makrifat pada Allah, hancur semuanya, hilang semuanya. Kemana? Ditelan dengan kata modernisasi, ditelan dengan hal-hal yang berbau kecanggihan ini. Katanya reformasi, reformasi dalam hal segala-galanya, termasuk reformasi qalbi, yaitu reformasi hati. Hati direformasi sedemikian mungkin, diassembling sedemikian mungkin, agar hati ini lupa sama Allah, agar hati ini tidak ada tertanamkan al-imanu atau minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Hilang semuanya, musnah semuanya, sehingga yang timbul adalah hati kosong. Ketika hati kosong, kalau sudah dimasukin segala sesuatu yang berbau non akhirat, ya ketawa-tawa, ya senyum-senyum, seakan-akan dia tidak mengenal apa namanya azab. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, kemudian tidak dijalankan oleh hambanya. Allah ciptakan dunia, tidak dijalankan oleh hambanya. Allah ciptakan segala apa yang ada di dunia ini tidak untuk dimanfaatkan sedemikian rupa oleh hambanya. Bahkan hambanya mencela, bahkan hambanya adalah suudzon pada Allah. Su'ul amal yang dibilangkan terus. Perasaan kecil pada Allah terus. Maka yang ada apa? Inna azabil syadid. Azab Allah yang sangat pedih. Azab. Buktinya sekarang di mana-mana kita lihat banjir di mana-mana, angin topan. Tentara-tentara Allah mulai turun. Untuk apa? Menghancurkan. Untuk apa? Katanya bangunan canggih, serba apa bertingkat kuat. Katanya begitu tentara Allah turun, hancur semua. Setelah azab turun, baru kita merunduk, baru kita sadar, baru kita nangis-nangis, minta ampun sama Allah. Kenapa harus menunggu azab turun, kemudian kita minta ampun sama Allah, taubatan nasuka sama Allah? Kenapa? Kenapa nggak seharusnya kita harus belajar apa yang ada dalam Al-Quran ini? Meskipun satu ayat. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, illalladzina tabu, kecuali mereka tabu, bertobat, mim ba'di dzalika wa aslahu, mim ba'di setelah dzalika itu wa aslahu, dan memperbaiki dirinya. Jadi illalladzina tabu, kecuali mereka ini bertobat pada Allah. Makanya ada ayat lain yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawabina, innallaha yuhibbut tawabina. Allah itu, sungguhnya Allah itu mensukai hamba-hamba yang suka bertaubat. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Kita banyak baca istighfar. Sebelum subuh kalau bisa 1000 kali baca istighfar. Dekatan diri, mohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hati ini, ya Allah, suatu kesucian. Karena Allah juga mencintai, menyayangi hamba-hambanya yang suka mencucikan diri. Buktinya apa? Innallaha mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Hatinya dibersihkan dengan sedemikian rupa. Dibersihkan dengan cara apa? Dibersihkan dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Segala sesuatu kalau ketika nanti kita sudah masuk di alam kubur, tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Di sana yang terkenal adanya dengan adanya azab, dan siksa. Sampai terkenal konon katanya, bukan katanya lagi, ini kata dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kejelasannya adanya siksa kubur. Begitupun mereka masih ada yang hidup di dunia, masih juga nggak percaya. Suatu riwayat mengatakan ketika itu, ini kisah nyata, ketika membawa jenazah, kemudian jenazah itu dikuburkan. Setelah dikubur, arlojinya, jam tangannya tertinggal, dibongkar lagi. Jadi setelah dikubur, dibongkar lagi. Karena arlojinya yang mahal ini ketinggalan di dalam kubur tadi. Ketanam, dibongkar lagi, mau nggak mau dibongkar. Setelah dibongkar, bukan mengambil arloji atau jamnya, dia kaget dan tidak jadi ngambil arloji. Kenapa? Melihat jenazah yang baru dimakamkan, baru ditanam dalam-dalam, sudah gosong, terbakar, hangus. Langsung dia diurungkan niatnya dia untuk apa? Untuk mengambil arloji. Ini kita ambil hikmahnya. Bahwa kebenaran siksa kubur itu ada. Bahwa kebenaran fitnah kubur itu ada. Kebenaran daripada malaikat Allah yaitu Munkar dan Nakir itu ada. Allah itu dalam segala hal yang apa yang Allah tuliskan, firmankan dalam Al-Quran, ini bukan suatu hal kebohongan, bukan. Suatu kenyataan yang harus nggak mau kita harus yakin. Makanya kembali kepada kita, al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahri. Kalau kita tidak punya iman dengan iman ini, maka hancurlah kita. Maka apa yang terjadi? Kosonglah pikiran kita. Hati kita kosong, semua yang ada pada diri kita kosong. Kalau kita sudah kosong pikiran kita, maka apa yang terjadi? Zong. Kalau orang sudah zong, kategori apa? Mereka adalah masuk dalam urusan kufur. Kenapa? Nggak percaya sama Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz mulia. Begitu kita merasakan segala sesuatu yang kita lihat dalam azab kubur seperti itu. Apa yang kita pikirkan dalam diri kita? Apa yang tersirat dengan pikiran kita? Pikiran kita seharusnya bisa belajar dengan apa kejadian yang nyata yang kita lihat di depan mata kita. Apakah itu? Kita ambil kesimpulan. Apakah itu? Kita ambil hikmahnya. Apakah itu? Kita ambil semuanya ini atas ridho dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita satukan dalam hati kita. Biar apa? Biar hati kita timbul iman. Kalau sudah iman, Masya Allah. Ada keistimewaan mereka-mereka. Yaitu disebutkan dalam sini. Dalam suatu kitab An-Nawadhir. Halaman 138. Sini disebutkan ada 10 jasad yang tidak hancur di dalam kubur. Istimewa kan? 10 jasad yang tidak hancur di dalam kubur. Satu adalah, jadi disebutkan bahwa ada 10 orang yang jasadnya tidak hancur. Itu kenapa? Satu adalah jasad orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jihad fisabilillah. Bagaimana kita jihad sekarang? Sekarang jihad kita kalau dulu ketika baginda Rasulullah SAW selesai perang Badar, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salah satu sahabat tanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada nanti perang yang lebih besar lagi daripada perang Badar ini? Jawaban Rasulullah, ada sahabatku. Nanti umatku akan dihadapkan dengan perang yang lebih besar lagi daripada perang Badar. 3 kali lebih besar daripada perang Badar. Apa itu ya Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW, yaitu perang melawan hawa nafsu. Buktinya sekarang ini.
Kita semua ini berperang melawan hawa nafsu. Andai kata kita menang dalam perang melawan nafsu, kita bagian daripada jihad fisabilillah. Makanya ketika kita berperang melawan amarah kita, mau emosi, ini merupakan suatu apa? Bagian daripada fisabilillah. Berjuang ke jalan Allah. Makanya innallaha ma'asyabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah itu selalu bersama hamba-hambanya yang sabar, senantiasa sabar. Bisa nggak antum, ibu-ibu, bapak-bapak sabar? Harus bisa. Apapun bentuknya itu harus bisa. Karena sodako itu penting. Dan salah satu bagian daripada sodako adalah ketika kita senyum. Kita bertemu dengan sama Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambil senyum. Senyum kita ini yang kita lontarkan kepada mereka di hadapan kita, ini adalah sodakoh. Ini adalah bagian daripada sodakoh. Dan suatu hal kewajiban bagi orang Islam, izalzil rizqa mis sodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Yang kedua adalah jasad orang alim. Tidak akan hancur. Jasad ini tidak akan hancur di dalam kubur. Yang ketiga adalah jasad muadzin. Mereka-mereka yang mengumandangkan azan. Makanya ini penting sekali untuk kita pelajari. Yang keempat adalah jasad pembawa Al-Quran. Mereka-mereka yang hafiz Quran. Bagaimana Ustadz saya? Kita ini belum bisa hafiz Quran Ustadz dengan 30 juz. Antum, ketika antum sudah mau belajar, kok antum ingin belajar menghafal Al-Quran? Ketika menghafal Al-Quran baru dapat setengah juz sudah hafalkan, kok antum meninggal, antum sudah digolongkan sebagai orang pembawa Al-Quran atau golongan hafiz Quran. Kalau sudah golongan hafiz Quran, maka jenazah akan utuh. Utuhnya apa? Karena apa? Karena hewan-hewan tidak mau menyentuhnya. Dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad penghafal Al-Quran, jasad para hafiz Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Dari apa yang menggerogoti tubuhnya. Yang kelima adalah jasad nabi. Para nabi akan utuh. Yang keenam adalah jasad orang yang mati syahid. Bagaimana bisa mati syahid? Mati yang kita bisa lihat sendiri. Nanti pembahasan masalah mati syahid akan banyak. Yang ketujuh, jasad perempuan yang mati pada saat nifas. Yang kedelapan, jasad orang yang menjalankan sunnah. Menjalankan sunnah seperti kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Ketika kita menjalankan segala apa yang disunahkan Rasul, ini adalah jasadnya. Kita tidak akan hancur, tidak akan rusak jasad kita nanti. Yang kesembilan, jasad orang yang terbunuh karena dizolimi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Tidak usah khawatir. Ketika kita diolok-olok, ketika kita dihibah, ketika kita difitnah, ketika kita diungkit-ungkit masalah kita, dijelek-jelekin mereka, apalagi mereka orang-orang terkenal menjelek-jelekin kita, kita masuk bagi golongan orang-orang, yaitu orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi adalah mutajab. Dan pahala kita akan diberikan. Mereka yang mengolok-olok kita ketika kita diam, innallaha ma'asyabirin, maka pahala mereka mengalir ke kita. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Kita dikasih pahala kok nggak mau. Pahalanya dia numpuk ke kita kok nggak mau. Bagaimana nggak mau? Harus mau. Dan dosa kita disedot oleh dia, ditanggung oleh dia. Nggak mau, harus mau. Syaratnya apa? Innallaha ma'asyabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepadaku bisabri wassalah, dengan sabar dan tetap menjalankan sholat. Ini penting sekali. Diolok apapun, dizalimi apapun, difitnah apapun, tetap senang, tetap riang. Masa bodoh amat, aku nggak ngurusin mereka. Yang penting mereka mengurusin aku, silahkan. Tetapi apa yang terjadi kenyataannya? Setan bercengkerama pada diri kita. Setan menggonggong pada diri kita. Mengeruputin pikiran kita. Sehingga apa? Jangan begitu. Masa lu diolok-olok diam aja? Baleslah.
Ketika kita membalas dengan olahan itu, yang tadi yang kita mau menerima pahala, nggak jadi, hangus. Sama juga, mereka pemarah, kita tambah marah. Dengan bangganya, lu pikir gua nggak bisa kayak kamu, lu pikir gua begini-begini. Membalas dia. Ini namanya orang yang benar-benar nggak mujur. Nggak mujur apa? Dikasih pahala kagak mau. Yang ke-10 terakhir adalah jasad orang yang mati pada hari Jumat. Mereka yang mati pada hari Jumat dibebaskan dengan fitnah kubur. Masya Allah. Sungguh mulia mereka yang mati di hari Jumat. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam ibadah. Menjalankan segala amalan-amalan yang ada. Seperti yang Ustaz berikan pada antum semua. Tetap istiqomah di dalam menjalankan setiap hari. Yaitu apa? Baca sholawat 1000 kali. Baca istighfar 1000 kali. Itu wajib. Insya Allah ketenangan hati kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadikan kita sebagai hamba Allah yang tawakal. Ketika kita tawakal pada Allah, maka Allah akan angkat derajat kita. Maka Allah akan angkat derajat kita. Angkat terus, diangkat terus. Ketika derajat kita di atas, maka tugas kita jangan lupa kepada yang di bawah. Padi makin berisik, makin berunduk. Jangan sampai kita makin berisik, makin tengadah ke atas. Artinya apa? Kesombongan yang kita tonjolkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji satu ayat ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.